Ceramah kita malam hari ini adalah orang-orang yang berpuasa doanya makbul. Bapak dan Ibu jemaah masjid Wassamat Islamic Center yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, malam hari ini kita kembali bersyukur di malam keempat puasa Ramadan dan tarawih kita. Mudah-mudahan Allah terima semua amal ibadah kita. Selawat dan salam kepada ruhani yang kita Nabi Muhammad SAW. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak dan Ibu, salah satu keluar biasaan yang Allah berikan dalam Ramadan itu adalah adanya pengkabulan doa, atau doa orang berpuasa itu menjadi makbul. Ini sebuah kelebihan, dan ini mungkin adalah sebuah peluang bagi kita ketika kita punya hajat, punya permintaan, punya keinginan yang disampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Ramadan adalah saat di mana doa itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka wajar saja doa ini adalah doa yang menjadi impian kita semua. Harapan kita tentu apa saja yang kita lakukan, amal-amal yang kita lakukan selama Ramadan ini, kita doakan semoga makbul, dikabulkan oleh Allah Subhanahu. Karena kita sadar dalam Islam tentu yang penting bukan masalah banyaknya amalan itu, tetapi tentu bagaimana amalan yang kita lakukan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu berdoa kita, walaupun kita sadar bahwa kemungkinan kita bisa raih, tetapi kita harus yakin bahwa tidak akan bisa itu raih kalau seandainya Allah tidak mengabulkannya. Dalam sebuah riwayat, ketika sebelum terjadi perang Badar, maka para sahabat-sahabat itu telah diberitahu akan kemenangan waktu itu, dan bahkan Rasul telah menunjukkan bahwa beberapa orang yang akan menjadi korban letaknya di sini. Tetapi menjelang perang itu terjadi, Rasul berdoa dengan sungguh-sungguh. Rasul meminta dengan sekuat tenaga, dengan segala kekusukannya, sehingga mungkin orang-orang heran, bukankah janji Allah bahwa kita akan menang sudah ada? Kenapa kita harus begitu juga meminta kepada Allah? Nah, disinilah letaknya, bahwa apapun yang kita peroleh, kita tidak boleh mengandalkan kekuatan kita tanpa melibatkan kekuatan Allah dan kekuasaan Allah di sini. Disinilah pentingnya kita berdoa. Jadi doa bukan sekedar melepaskan keinginan kita saja, tetapi doa pada hakikatnya adalah untuk membuktikan bahwa apa yang kita peroleh itu bukan karena kekuatan kita, bukan karena kekuasaan kita, tetapi adalah karena pengabulan dan izin dari Allah Subhanahu. Ayat ini yang kita bacakan tadi dalam surah Al-Baqarah 186 itu, wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an wal yastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Ketika bertanya hamba-Ku kepadamu Muhammad tentang Aku, kata, maka katakan Aku dekat. Maka penyebab turunnya ayat ini oleh ulama tafsir adalah ketika ada orang-orang berdoa dengan suara nyaring, suara keras, dan kemudian Rasulullah SAW menegur dengan perkataan bahwa Allah yang engkau seru itu adalah zat yang tidak tuli, dan Dia
adalah zat yang tidak jauh dari. Jadi ketika kita berdoa dengan keras ataupun pelan, itu tidaklah membedakan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah tidaklah tuli dan tidaklah dia jauh. Dia dekat sekali, sangat dekat sekali. Bahkan kedekatannya oleh ulama tasawuf dikatakan lebih dekat dari urat nadi kita. Dakik yang nindak bantaro dan jauh nindak bantaro, dakik nindak bersatu. Artinya tidak ada yang membatasi. Begitulah kedekatan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya setiap gerak gerik kita, setiap tarikan nafas dan detak jantung kita diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala di bulan Ramadan ini memberikan peluang kepada kita untuk berdoa dan Allah kabulkan doa kita. Paling tidak ada 4 diriwayatkan oleh Rasulullah SAW, di mana kita bisa mendapatkan pengabulan doa dalam bulan Ramadan ini yang dilakukan oleh orang yang berpuasa. Yang pertama adalah doa kita makbul ketika kita berdoa di waktu sahur. Waktu sahur adalah waktu yang menurut hadis qudsi Allah Subhanahu wa Ta'ala pada sepertiga malam itu turun ke langit dunia, dan kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika itu akan mengijabah setiap orang yang berdoa waktu itu, dan setiap orang yang meminta akan diberi, dan setiap orang yang memohon ampunan akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ini adalah berlaku di bulan Ramadan. Tapi sayang kadang-kadang di saat sahur ini pula banyak godaan, karena setan selalu pandai mencari peluang dan kesempatan. Di saat-saat mustajab itu ada, maka di saat itu pula kadang-kadang kita mungkin harus dilalaikan oleh berbagai macam aktivitas. Kadang-kadang harus nonton TV dengan siaran-siaran yang ada lucu-lucunya, yang kadang-kadang membuat kita menjadi orang yang semakin hari itu semakin lalai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal momentum sahur itu adalah momentum di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ruang dan peluang bagi kita agar doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sebelum tentu kita sholat subuh adalah saat-saat kita makan sahur. Di saat-saat itu keberkahan dan peluang pengabulan doa waktu itu diberikan oleh Allah kepada kita. Oleh itu mari kita manfaatkan. Karena di setiap malam Ramadan ini semua kita bangun di waktu sahur ini. Masyaallah muslimin, jemaah tarawih rahimakumullah. Yang kedua adalah bahwa puasa, dalam puasa ini mulai dari kita sahur sampai kita berbuka, ini adalah di saat-saat doa kita makbul. Pertama tadi di waktu sahur saja. Yang kedua adalah ketika kita berpuasa. Ada 3 doa. Salah satu ada 3 doa yang tidak turaddu dakwatu. Ada 3 doa yang tidak tertolak atau tidak ditolak doanya. Dan salah satunya adalah doa orang yang berpuasa sampai dia berbuka. Artinya adalah ketika kita berpuasa, selama kita beribadah itu ada peluang pengabulan doa untuk kita. Maka tentu kita banyak mengingat bahwa di saat-saat kita berpuasa itu jangan terlalu banyak berbicara terhadap manusia yang tak berguna, banyak memperbincangkan hal-hal yang tak bermanfaat. Di saat-saat kita berpuasa ada pengabulan doa. Maka ini adalah peluang bagi kita untuk memperolehnya selama Ramadan. Yang ketiga adalah
doa yang mustajab itu bisa kita raih setelah kita berbuka. Sesaat setelah kita berbuka itu, maka di saat itu pula datang kesempatan untuk pengabulan doa. Jadi betapa banyak kesempatan yang seperti ini, di saat kita bisa memperoleh apa yang kita inginkan dengan bermunajat kepada Allah dan Allah kabulkan doa kita, maka di saat itu pula kadang-kadang kita digoda oleh berbagai macam keinginan-keinginan. Yoko sedang awak ke babuko itu kalau siap seluruh makanan di muka awak. Nah, di saat awak berdoa untuk membatalkan puasa kita, dan setelah itu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, apapun permintaan kita, Allah kabulkan. Nah, di saat itu pula lah kadang-kadang awak tidak memanfaatkan momen itu. Ya balai cindua terletak kalau lah sedang takko kalau di pabian kau dingin dulu ya dah. Akhirnya lupalah kita momen itu. Maka oleh karena itu mari kita manfaatkan momen Ramadan ini, khususnya di saat menjelang berbuka dan sampai berbuka. Itulah momen-momen penting untuk pengabulan doa. Semua kita berpeluang untuk itu. Masyaallah muslimin, jemaah salat tarawih di Masjid Allah Subhanahu wa taala yang terakhir, yang keempat adalah doa orang berpuasa itu makbul ketika mereka berdoa di malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadar kapan itu? Adalah malam yang terjadi dalam bulan Ramadan yang kita tunggu kehadirannya dengan banyak-banyak berzikir, berdoa, beriktikaf kita, khususnya di 10 malam terakhir. Kita menjemput datang Lailatul Qadar itu karena di sanalah akan ada sebuah perubahan. Karena salah satu makna Lailatul Qadar itu adalah malam penentuan. Apa yang ditentukan pada malam itu? Malam itu akan ditentukan apakah seseorang akan berhasil puasanya, dan kemudian dia akan menjadi orang bertakwa dan akan menjadi orang kembali kepada fitrahnya setelah 1 Syawal, ataupun dia akan kembali seperti hari-hari sebelumnya. Maka oleh karena itu momentum Ramadan ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala peluang, salah satu malam di dalamnya ada peluang untuk mengabulkan semua permintaan kita. Itulah malam Lailatul Qadar. Malam yang di masjid-masjid, termasuk di masjid kita ini juga mengadakan i'tikaf, menjemput, menunggu serta mengharapkan akan diperolehnya Lailatul Qadar, akan ada pengampunan dosa, pengabulan doa, dan memperoleh apa yang kita cita-citakan. Dan ini harus kita tunggu, harus kita usahakan. Bagaimana mengusahakannya? Tentu kita persiapkan diri kita. Karena pada malam itu adalah malam yang luar biasa. Tatanazzalul malaikatu ruh. Pada malam itu turunlah malaikat-malaikat dan Jibril untuk menentukan semua urusan. Malaikat tentu akan turun tidak ke semua orang. Dia tentu akan singgah tidak ke semua tempat. Malaikat adalah makhluk yang suci. Dia tentu akan mampir di tempat-tempat yang suci. Dia akan singgah di hati-hati yang suci. Maka oleh karena itu mari kita sucikan hati kita. Selama menyambut datangnya Lailatul Qadar itu, mari kita sucikan. Qad aflaha man zakkaha. Beruntunglah orang-orang yang mensucikan hatinya. Wa qad khaba man dassaha. Dan merugilah orang-orang yang mengotorinya. Karena kekotoran tentu tidak akan menyebabkan ada ruang bagi malaikat akan singgah di sana. Karena malaikat adalah makhluk suci. Oleh karena itu mari kita sama-sama memanfaatkan momentum Ramadan ini, karena Ramadan adalah bulan pengabulan doa. Tetapi tentu dengan caranya tidak menurun sekedar hati kita. Oleh karena itu mari kita bersama-sama mempersiapkan diri, mempergunakan, memanfaatkan momen-momen penting itu. Yang pertama di waktu sahur, yang kedua di saat berbuka puasa, dan yang ketiga saat orang-orang sedang, yang ketiga adalah
Yang pertama di waktu sahur, yang kedua sedang berpuasa, yang ketiga di saat berbuka, yang keempat adalah di malam Lailatul Qadar. Mudah-mudahan Ramadan kali ini menjadi Ramadan terbaik dalam hidup kita. Jadi Ramadan terindah sepanjang sejarah hidup kita, dan akan ada sebuah perubahan dalam hidup kita menjadi manusia yang mulia, menjadi insan yang bertakwa. Demikian, mohon maaf bila kurang berkenan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.